Wih, ada sapi. Mo. Ayo nomor 11, silakan dicat ke saya dulu nomor 11. Ada Matthew. Ada Ibra. Ada Mutia. Ada Ibel, ada Hugo, ada Elaine. Oh, sudah menjawab. Ada Fadli. Ahmad Fadli. Sudah? Oke, kita sebutkan jawabannya. Oh, ada Anissa. Ada Felita. Kita sebutkan ya jawabannya. Anissa jawab, oh ada Ibro. Oh, masih banyak ternyata. Ibro B, Anissa B, ya, Felita C. Jadi beda-beda ini. Fadlinya C, Elaine apa Elaine itu? Elaine D ya. Ini D, D. Ibel jawab apa Ibel? B. Ini ya B juga. Oh D, Mutia D. Kalau Ibra jawab B. Kalau Matthew jawab oh Ibra B ini D. Wah, oke. Jadi tidak ada A-nya ya, tidak ada A-nya. Baik, kita lihat tempat penyimpanan makanan sementara dan tempat terjadinya fermentasi makanan. Hah? Rumen. Rumen, betul? Rumen. Yakin? Rumen itu apa nama lainnya rumen? Siapa yang tahu apa nama lainnya rumen? Perut besar. Hah? Apa? Perut besar. Lambung? Besar. Besar. Nah, ada apa saja sih di dalam hewan ruminasi itu ada apa aja? Rumen, retikulum, omasum, apomasum. Retikulum, omasum, dan apomasum. Nama lainnya, hafal apa enggak nama lainnya? Namanya sendiri aja nggak tahu, Pak. Rumen, apalagi? Retikulum. Retikulum. Apalagi? Omasum. Omasum. Dan Apomasum. apomasum. Ini adalah lambungnya siapa? Lambungnya hewan ruminansia. Contohnya adalah sapi. Siapa lagi? Kuda. Kambing. Kuda itu kira-kira ruminasi apa bukan? Enggak. Hah? Kuda apa ruminasi? Enggak. Kuda tidak termasuk ruminansia. Ya, kalau yang ruminansia contohnya siapa? Kerbau. Yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah. Tahu jerapah? Tahu. Bison, tahu bison? Nggak tahu. Bison, rusa, kancil, antelop. Tahu antelop? Nggak tahu, Pak. Mirip rusa. Mirip kayak rusa. rusa gitu. Tahu. Itu merupakan hewan yang ruminansia. Pokoknya dia mencerna makanan 2 kali. Jadi habis dari retikulum dia dimuntahin, dikunyah lagi. Itu seperti itu. Ya, sedangkan kalau kuda bukan. Ya, walaupun kuda itu punya bukan ruminansia ya kalau kuda ya. Tidak termasuk. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi sekarang nama lain dari rumen apa rumen? Perut besar. Perut besar. Kalau retikulum perut ya, jala. Kalau omasum perut buku. Kalau apomasum perut Asam. Asam. Masam ya. Asam. Nah, sesuai dengan namanya. Kalau rumen perut besar, berarti gunanya untuk apa ini? Penyimpanan makanan sementara. Menyimpan, tapi selain menyimpan di sini terjadi sebuah fermentasi yang sangat masif atau pencernaan kimia yang sangat masif. Berarti jawabannya berarti apa tadi? Berarti jawabannya adalah rumen. Rumen yang mana rumen? Yang B, rumen ya. Berarti jawabannya yang B. Ibel, siapa lagi? Anissa yang betul ya.
Tuh rumen yang besar ini. Oke. Kemudian kalau tadi menyimpan, menyimpan makanan. Kalau retikulum atau perut jala gunanya untuk apa ini? Ini gunanya adalah nanti dari rumen ya anak-anak ya, setelah makanan itu. Jadi kalau sapi itu makannya banyak dimasukkan dulu dalam rumen. Pokoknya masuk semua wis dalam rumen. Ya. Makanya namanya perut besar. Lalu setelah pulang dari rumen itu dimasukkan kemana? Ke retikulum. Di retikulum nanti akan dikeluarkan secara pelan-pelan ke mulutnya lagi, dimamah lagi. Makanya sapi kalau malam itu sering apa? Mengunyah. Sering mengunyah. Mengunyah. Selama dikunyah mengunyah berarti sapi sebenarnya masih punya cadangan makanan. Nah, kalau perut jala di sini dia akan bentuk yang namanya bolus. Tahu bolus ya? Kumpalan makanan. Ya, nanti bolus ini masuk ke mana? Masuk ke omasum. Nah, di sini terjadi pencernaan secara kimia ya. Nah, terus juga diatur kadar airnya. Nah, itu kalau di omasum. Sedangkan di abomasum sesuai dengan ada masamnya ini, perut masam. Berarti di sana ada apa? Pencernaan. Terus ada apa lagi? Yaitu mematikan apa? Mematikan bakteri. Selain pencernaan secara kimia juga ya. Secara kimia juga. Terus juga dimatikan sama bakterinya dimatikan ya lewat namanya zat asam. Makanya namanya perut masam, abomasum. Oke, ada pertanyaan? Nah, ya berarti yang rumen adalah yang B. Rumen. Berarti retikulum yang mana? Yang B. Ini retikulum. Nah, omasum mana omasum? Omasum berarti yang ini ya. Yang mana ini? Terus yang ini adalah abomasum. Nah, kalau sudah masuk ini, ya ini sudah namanya usus apa? Usus pencernaan ya, usus halus. Nah, jadi nanti diserap di usus halusnya. Itu jadi beda sama lambung kita. Kalau sapi punya 4 buah lambung. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Perut besar, perut jala, perut buku, dan perut masam. Gitu anak-anak. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Nah, coba saya tanya dulu sebelum lanjut. Perut yang disebut sebagai perut masam. Oh, abomasum. Abomasum. Bolus itu dibentuk di mana ya? Retikulum. Retikulum. Di mana tempat terjadi penyimpanan makanan setelah dimakan atau setelah sapi makan? Rumen. Di mana pengaturan kadar air terjadi? Omasum. Hah? Omasum. Omasum. Di mana pencernaan kimia terjadi? Rumen. Abomasum. Kalau pencernaan makanan secara kimia hampir di seluruh bagian lambung. Di rumen ada, retikulum ada, omasum ada, abomasum ada ya. Nah, banyak bakteri sama protozoa di sana. Oke, kita lanjut nomor 12. Ini gampang ini. Cara reproduksi. Cara reproduksinya yaitu dengan cara Melahirkan. lanjut. Nah, ini enggak usah ngecat, ini langsung apa ini? Morfologi. Yaitu Adaptasi sesuai dengan bentuk luar tubuh. bentuk tubuhnya ya. Berikutnya nomor apa ini? Saluran yang menghubungkan antara rongga hidung dan rongga mulut langsung. Tulang telinga. Tulang telinga. Eustachius. Saluran Eustachius. Apa itu saluran Eustachius? Yaitu rongga yang Menghubungkan telinga, hidung, dan mulut. Dan mulut ya. Rongga telinga, hidung, mulutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Berikutnya nomor 15.
adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk yang Yang C mungkin Pak. Yang mana? mengambil sebagian dari B. Yang B. B. Yakin? B. 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 Yang B. B Pak. Kutu rambut mengambil sebagian darah dan manusia untuk kebutuhan hidupnya. Inilah yang namanya apa? Yang namanya adalah parasitisme. Kalau yang A apa, Nana? Jadi ada pohon besar, dia bersaing dengan pohon kecil, lalu pohon kecilnya kalah karena dia tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan Cahaya matahari. Ini hubungannya antara ini dan ini apa? Apa namanya? Simbiosis. Bukan. Oh, Apa namanya? Komensalisme ya. Komensalisme tidak, karena satunya itu untung, ya. Satunya terhambat. amensalisme. Amensalisme. Namanya adalah Mensalisme. namanya adalah antibiosis. Oke. Ya. Antibiosis atau amensalisme. Nama lainnya adalah amensalisme. Oke, ada pertanyaan? Nah, jadi kalau di sekolah mungkin kita hanya mendapatkan berapa itu? Hanya mendapatkan simbiosis ya. Nah, ada berapa? Ada 3 ya. Ada simbiosis apa? Pertama ada mutualisme. Komensalisme, Ada komensalisme, Parasitisme dan dan amensalisme. parasitisme. Ada apa lagi? Amensalisme. Amensalisme. Nanti ada lagi ya. Nah, itu contohnya adalah ketika ada apa? Ketika ada tumbuhan, dia tumbuhannya besar, menghambat tadi tumbuhan yang lainnya. Makanya kalau di hutan itu pohonnya biasanya itu lurus-lurus, tinggi-tinggi gitu ya. Kenapa? Karena mereka berebut matahari. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan?